Halo guys, balik lagi sama gue Said. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini gue bakal ajak kalian jalan-jalan virtual ke sebuah negara yang super keren, super unik, dan mungkin jarang banget kita bahas. Negara mana tuh? Yap, betul banget. Mongolia. Gue udah siapin 10 fakta paling gokil dan mencengangkan tentang negeri para ksatria ini. Dari padang rumput yang luasnya gak ada habisnya sampai tradisi yang umurnya udah ribuan tahun, semuanya bakal kita kupas tuntas di video ini. Gue jamin, setelah nonton ini, pandangan kalian tentang Mongolia bakal berubah total. Kalian pasti mikir, Mongolia itu cuma padang pasir atau tempat Genghis Khan doang kan? Eits, tunggu dulu. Negara ini nyimpen banyak banget rahasia yang bikin mulut kita menganga. Bayangin aja, negara segede gaban tapi penduduknya dikit banget. Tradisi nyanyi pakai tenggorokan yang bisa keluarin 2 suara sekaligus? Gila kan? Nah, di video kali ini gue bakal bongkar semua rahasia itu satu persatu. Khusus buat kalian, penonton setia gue. Siapin cemilan, duduk yang nyaman, karena perjalanan kita ke Mongolia akan segera dimulai. Sebelum kita mulai, gue mau nantang kalian nih. Coba tebak dari sekarang, dari 10 fakta yang bakal gue sebutin nanti, fakta mana yang menurut kalian bakal paling bikin kalian kaget? Tulis tebakan kalian di kolom komentar sekarang juga. Nanti di akhir video kita cek bareng-bareng bener nggak gatokan kalian. Jangan lupa ya, gue tungguin di kolom komentar. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke fakta pertama. Let's go! Oke guys, fakta pertama ini langsung bikin kita mikir keras. Kalian tahu nggak, kalau Mongolia itu salah satu negara terluas di dunia, luasnya hampir 3 kali lipat Pulau Kalimantan. Bayangin, gede banget kan? Tapi yang bikin gila, meskipun segede itu, jumlah penduduknya super duper sedikit. Cuma sekitar 3,3 juta orang. Ini menjadikan Mongolia negara dengan kepadatan penduduk paling rendah di dunia. Hanya sekitar 2 orang per kilometer persegi. Bener-bener sepi, guys. Coba bandingin sama Jakarta. Di Jakarta, 1 kilometer perkara bisa diisi ribuan orang. Desek-desekan, macet di mana-mana. Nah, di Mongolia kalian bisa jalan berkilo-kilometer tanpa ketemu satu orang pun. Rasanya kayak punya dunia sendiri. Kalian bisa teriak sekencang-kencangnya dan gak akan ada yang denger. Bukan karena gak bisa ditinggali. Banyak wilayahnya padang rumput luas atau gurun. Itulah ciri khasnya. Kondisi ini juga membentuk karakter orang Mongolia. Mereka jadi sangat mandiri, mereka jadi kuat, dan terbiasa dengan alam. Mereka gak butuh keramaian kota untuk hidup. Ketenangan dan luasnya alam itulah yang jadi rumah mereka. Jadi, kalau kalian suka ketenangan dan ruang luas, Mongolia mungkin surga buat kalian. Bayangin bangun pagi, lihat hamparan alam sejauh mata memandang, tanpa gedung tinggi atau suara klakson. Gokil sih! Ini fakta yang benar-benar membuka mata. Kadang kita lupa ada kehidupan sangat berbeda dari hiruk-pikuk kota besar. Mongolia ngajarin kita ruang itu adalah kemewahan. Tanah luas, penduduk sedikit, pola keunikan luar biasa. Siapa yang pengen ngerasain hidup di sini? Komen di bawah. Nah, ngomongin penduduk yang sedikit, ini ada kaitannya sama fakta kedua guys. Sebagian besar masyarakat Mongolia, terutama yang di luar ibu kota Ulaanbaatar, itu masih hidup nomaden. Apa itu nomaden? Artinya mereka hidup berpindah-pindah, nggak netap di satu tempat. Ini bukan karena mereka nggak punya rumah, tapi ini adalah tradisi dan cara hidup yang udah diwariskan turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Bahkan sejak zaman Genghis Khan. Keren banget kan? Mereka benar-benar menjaga warisan leluhur. Mereka nggak tinggal di rumah bata atau apartemen kayak kita. Mereka tinggal di dalam tenda tradisional yang super unik, namanya ger atau yurt. Nanti kita bahas lebih detail soal ger ini di chapter selanjutnya. Kehidupan mereka itu bergantung banget sama alam dan ternak mereka. Mereka akan pindah ke tempat baru untuk mencari padang rumput yang lebih subur buat kambing, domba, kuda. Ya, mereka. Biasanya, mereka pindah beberapa kali dalam setahun mengikuti perubahan musim. Bayangin guys, betapa kuatnya mereka. Setiap beberapa bulan sekali mereka harus bongkar rumah mereka, packing semua barang, lalu jalan jauh ke lokasi baru. Dan bangun lagi dari awal. Ini butuh kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Anak-anak kecil di sana bahkan udah biasa ikut membantu proses ini. Buat mereka, rumah itu bukan soal bangunan, tapi soal di mana keluarga dan ternak mereka berada. Filosofinya dalam banget, kan? Kehidupan nomaden ini juga yang bikin orang Mongolia punya ikatan yang sangat kuat dengan alam dan hewan. Mereka menghormati alam karena alamlah yang ngasih mereka kehidupan.
Tadi kita udah singgung sedikit soal rumah nomaden Mongolia kan? Nah, sekarang kita bahas lebih dalam guys. Rumah tradisional mereka ini namanya ger. Di beberapa negara lain disebut yurt. Ini bukan sekadar tenda biasa, ini adalah sebuah mahakarya arsitektur nomaden yang jenius banget. Bentuknya bulat, kerangka kayu, lapisan flanel, kanvas tebal. Desain ini udah dipakai selama ribuan tahun dan hampir nggak berubah. Kenapa bentuknya bulat? Bentuk bulat bikin ger ini sangat kuat menahan angin kencang. Selain itu, sirkulasi udaranya juga jadi lebih baik. Di bagian tengah atapnya ada lubang yang disebut tunnel. Lubang ini fungsinya sebagai ventilasi untuk asap dari tungku pemanas di tengah ger, sekaligus sebagai jam matahari bagi penghuninya. Keren banget kan? Satu lubang punya banyak fungsi. Yang paling gokil dari ger ini adalah sifatnya yang portable. Seluruh struktur ger ini bisa dibongkar dan dipasang lagi dalam waktu beberapa jam aja oleh satu keluarga. Semua bagiannya dirancang supaya ringan dan mudah diangkut. Biasanya pakai unta, sekarang pakai truk kecil. Inilah yang memungkinkan mereka untuk hidup nomaden, berpindah dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya dengan gampang. Rumah mereka benar-benar bisa dibawa kemanapun mereka pergi. Di dalam ger, meskipun kelihatannya simpel dari luar, ternyata ada tata letaknya sendiri loh. Ada aturan-aturan adat tentang di mana posisi laki-laki, perempuan, tamu, barang-barang penting. Bagian utara berhadapan langsung dengan pintu adalah tempat paling terhormat. Biasanya untuk orang tua atau tamu penting. Kalau ngomongin Mongolia, kita nggak bisa lepas dari semangat para ksatrianya. Dan semangat itu paling kelihatan jelas di sebuah festival super mega yang namanya Festival Naadam. Ini bukan festival musik biasa guys. Naadam ini adalah olimpiadenya orang Mongolia. Diadakan setiap musim panas di bulan Juli. Festival ini jadi ajang adu gengsi dan pembuktian siapa yang paling kuat, paling jago, dan paling tangguh. Acaranya gede banget dan jadi hari libur nasional. Ada 3 cabang olahraga utama. Aryan Gurfan Naadam, 3 permainan pria. Yang pertama dan paling ikonik, gulat Mongolia. Ini bukan gulat biasa. Para pegulatnya pakai kostum tradisional, celana pendek dan rompi terbuka di dada. Nggak ada batasan berat atau waktu. Mereka bertarung sampai salah satunya menyentuh tanah. Pemenangnya melakukan tarian elang yang gagah, simbol kekuatan. Cabang kedua, pacuan kuda. Bukan pacuan biasa, jaraknya bisa sampai 30 km. Joki-jokinya adalah anak-anak, umur 5-17 tahun. Karena ringan, kudanya bisa lari lebih kencang. Bayangkan anak sekecil itu balapan di padang rumput luas, pahlawan cilik. Ini nguji ketahanan kuda dan keberanian jokinya. Yang terakhir, panahan. Aturannya unik, targetnya tumpukan silinder kecil di tanah, bukan papan lingkaran. Pemanah, pria dan wanita, menembak dari jarak jauh. Mereka pakai busur tradisional Mongolia yang khas. Festival Naadam lebih dari olahraga, ini peraih as identitas budaya Mongolia yang gak berani. And Mernen, kalau kita ngomongin Mongolia, ada satu nama yang gak mungkin bisa kita lupain. Satu nama yang getarannya masih terasa sampai sekarang di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan Genghis Khan? Yap guys, Mongolia adalah tanah kelahiran dari salah satu pemimpin militer paling jenius dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Lahir dengan nama Temujin, dialah yang berhasil menyatukan suku-suku nomaden Mongolia. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Mongol menjadi kekuatan dahsyat yang tak terbendung. Genghis Khan dan keturunannya membangun kekaisaran darat terbesar dalam sejarah, membentang dari Asia Timur sampai ke Eropa Timur. Pengaruhnya terhadap peradaban dunia itu luar biasa besar. Dia buka jalur sutra, menciptakan sistem pos pertama di dunia yang disebut Yam dan menerapkan toleransi beragama. Bagi dunia luar, nama Genghis Khan mungkin terdengar sangar dan identik dengan penaklukan. Tapi di Mongolia, dia adalah pahlawan bangsa, bapak pendiri negara. Sosoknya dihormati dan dibanggakan. Wajahnya ada di mana-mana, mata uang Tugrik, nama bandara internasional Ulaanbaatar, dan berbagai produk. Ada juga patung raksasa berkuda setinggi 40 meter, terbuat dari stainless steel, patung berkuda terbesar di dunia. Mengunjungi Mongolia itu seperti napaktilas sejarahnya. Banyak situs yang dipercaya sebagai tempat kelahirannya atau pusat pemerintahannya. Semangat Genghis Khan, persatuan kekuatan ketangguhan, masih kuat dalam jiwa orang Mongolia. Jadi, kesana bukan cuma pemandangan, kalian juga merasakan aura kekaisaran besar ini. Sejarah yang bikin merinding. Oke guys, siap-siap buat fakta yang bakal bikin kalian bersyukur tinggal di Indonesia. Kita ngomongin soal cuaca di Mongolia.
Di sini cuaca itu nggak main-main, ekstrem banget. Di Indonesia kita cuma kenal musim hujan dan kemarau, suhunya juga stabil kan? Nah, lupakan itu semua kalau kalian di Mongolia. Negara ini dikenal punya 4 musim yang perbedaannya drastis banget. Musim panasnya bisa panas banget dan musim dinginnya bisa dingin banget sampai beku. Saat musim panas, terutama di daerah Gurun Gobi, suhunya bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Panasnya menyengat, kayak di dalam oven. Langitnya cerah banget, makanya Mongolia sering dijuluki Land of the Blue Sky karena punya lebih dari 250 hari cerah dalam setahun. Mataharinya terik dan kalian harus siap-siap pakai topi dan sunblock kalau nggak mau kulit gosong. Tapi panasnya ini juga yang bikin padang rumput jadi hijau dan subur. Waktu yang pas buat para nomaden menggembalakan ternak mereka. Nah, begitu masuk musim dingin, situasinya berbalik 180 derajat. Suhu bisa anjlok drastis sampai minus 40 derajat Celcius. Gila kan? Itu lebih dingin dari freezer di rumah kalian. Sungai dan danau semuanya membeku jadi es tebal. Bahkan di ibu kota Ulaanbaatar, yang merupakan ibu kota terdingin di dunia, suhu rata-rata di bulan Januari itu sekitar minus 25 derajat. Salju tebal menutupi hampir seluruh negeri, menciptakan pemandangan putih yang indah tapi juga keras. Perbedaan suhu yang ekstrem ini antara siang dan malam atau antara musim panas dan musim dingin jadi tantangan terbesar bagi kehidupan di sana. Tapi, orang Mongolia dan hewan-hewan ternak mereka udah beradaptasi selama ribuan tahun. Mereka pakai baju berlapis-lapis yang tebal dari wool dan kulit, dan gear mereka yang tadi kita bahas itu dirancang untuk tetap hangat di musim dingin. Ini bukti nyata betapa tangguhnya makhluk hidup di Mongolia dalam menghadapi kerasnya alam. Salut banget. Sekarang kita bahas soal pemandangan yang paling ikonik dari Mongolia. Kalau kalian bayangin Mongolia, gambar apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti hamparan padang rumput yang luas banget kan? Nah, itu namanya steppe Mongolia. Oke guys, fakta ke-8 ini bakal bikin kalian melongo karena super unik dan aneh. Kita bakal bahas soal musik tradisional Mongolia, namanya khomey atau throat singing, nyanyian tenggorokan. Apa itu throat singing? Seorang penyanyi bisa menghasilkan 2 nada secara bersamaan. Satu nada rendah yang panjang dan mendengung, dan satu lagi nada tinggi yang melengking seperti siulan. Coba dengerin. Ada suara ngung yang panjang dan di atasnya suara melodi wi-wi. Kayak suling. Itu keluar dari satu mulut, satu orang. Gila! Teknik ini butuh latihan bertahun-tahun. Mereka belajar mengontrol otot tenggorokan, lidah, dan bibir, semua untuk memanipulasi aliran udara dan menciptakan harmoni kompleks. Menurut kepercayaan Mongolia, suara ini meniru alam. Dengungan rendah, angin di padang rumput. Dengungan rendah, suara sungai yang mengalir. Nada tinggi, kicauan burung. Nada tinggi, siulan angin di sela bebatuan. Saat bernyanyi, mereka seolah menyatu dengan roh alam, dalam dan mistis. Khomey juga bagian warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO. Biasanya diiringi morin khur, biola 2 senar dengan ukiran kepala kuda. Kombinasi khomey plus morin khur menciptakan suasana magis. Ini salah satu hal paling unik yang cuma ada di Mongolia. Jalan-jalan gak akan lengkap tanpa nyobain kulinernya kan? Kan? Nah, siap-siap karena kuliner Mongolia ini juga nggak kalah ekstrem dari cuacanya. Lupakan burger atau pizza. Di sini kita bakal kenalan sama makanan dan minuman yang benar-benar otentik dan mungkin sedikit menantang buat lidah kita. 2 yang paling terkenal adalah budok, airak. Kita mulai dari makanannya dulu. Budok. Ini bukan sekadar barbecue biasa. Ini adalah barbecue dari dalam. Gimana maksudnya? Barbecue dari dalam? Jadi budok ini adalah way memasak daging dengan menggunakan kulit hewannya sendiri sebagai panci. Biasanya kambing, marmot. Prosesnya gila banget. Setelah hewan disembelih, tulang dan organ dalamnya dikeluarin lewat leher tanpa merusak kulitnya. Dagingnya dicincang, dibumbuin, dimasukin lagi ke dalam kantung kulit itu bareng batu-batu panas yang udah dibakar. Jadi dagingnya matang dari dalam karena panas batu dan dari luar karena dibakar sedikit. Unik banget kan? Sekarang minumannya namanya airak. Kadang disebut kumis. Ini adalah minuman tradisional yang paling dicintai orang Mongolia. Terbuat dari apa? Susu kuda yang difermentasi. Yap, kalian nggak salah dengar. Susu kuda segar diperah lalu dimasukkan ke dalam kantung kulit besar, khokhur, dan diaduk terus-menerus selama berhari-hari sampai fermentasi terjadi. Hasilnya, sedikit asam, bersoda alami, mengandung sedikit alkohol, sekitar 2-3%. Bagi orang nomaden, airak ini
bukan cuma minuman.